Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, baik semua ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya Yulian. Nah, kebetulan dalam video ini saya akan share kepada teman-teman. Saya akan memberikan insight baru kepada teman-teman, karena dalam keadaan ini sangat miris sekali ya. Sekarang kita pandemi, terus ada PPKM segala macam, akhirnya kegiatan kita semua dihentikan di luar seperti itu. Jadi banyak usaha-usaha konvensional, kuliner khususnya ya, dan perdagangan retail segala macam akhirnya ditutup seperti itu, dan itu membuat masyarakat Indonesia itu sangat bingung dan panik seperti itu. Karena apa? Itu sudah sumber income mereka. Terus jika mereka ditutup bagaimana? Seperti itu kan. Nah, di sini saya akan share apa saja sih yang bisa kita lakukan setelah kita mengalami masa pandemi, masa sulit seperti ini. Karena di dalam keadaan apapun kita tuh harus tetap fight ya, tetap fight. Kita tetap bisa kreatif, kita tetap bisa produktif, karena kita harus tetap menghasilkan. Karena perut kita nggak bisa kompromi teman-teman ya, seperti itu. Jadi apapun keadaannya ya kita harus tetap fight ya, seperti itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ya beginilah keadaannya sekarang. Nah, seperti itu. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, nah silakan teman-teman dibantu subscribe ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru untuk memulai bisnis. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum saya jelaskan, dan ada beberapa peluang bisnis yang bisa teman-teman jalankan di masa pandemi dan masa sulit sekarang ini ya. Jadi banyak orang yang berpindah dari kuadran konvensional ke digital seperti itu. Memang belum semua, karena apa? Karena mereka masih kesulitan, banyak yang belum ngerti, belum paham, dan belum bisa menjalankannya seperti apa. Nah, seperti itu. Banyak istilahnya, kayak contoh dari klien-klien saya, mereka pengen iklan di online, tapi mereka bingung kok ini seperti ini, nah ini budgetnya berapa, nah hasilnya bagaimana, gini segala macam. Nah, seperti itu. Karena nggak semudah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak peluangnya dan bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta di dunia online. Tapi nggak semudah itu. Nggak hanya kita buka akun seperti Facebook atau Instagram selesai, enggak, bukan itu. Jadi banyak prosesnya, step by stepnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang sangat gampang dilakukan dan ada mentoringnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa jeli untuk memilih bisnis apa yang bakal teman-teman jalani nantinya, dan yang memberikan peluang kepada teman-teman, tapi teman-teman nggak punya ilmunya di dalam untuk menjalankan di bisnis online seperti itu ya. Karena untuk peluang-peluang di bisnis internet, di online seperti itu banyak banget, seperti misalkan web design, istilahnya programmer, terus SEO, terus digital marketing, copywriter, nah terus istilahnya advertising, nah, seperti itu. Jadi banyak banget peluangnya. Atau content creator, atau video editor, nah itu banyak banget istilahnya peluangnya untuk teman-teman bisa mendapatkan income dari skill tersebut. Nah, tapi teman-teman kan butuh waktu untuk belajar, nggak semudah itu teman-teman bisa langsung belajar online dalam sekejap langsung bisa mendapatkan hasil jutaan atau puluhan jutaan. Nah, seperti itu. Nah, itu belum tentu. Nah, karena semuanya butuh proses. Jadi saya sih real aja. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang dunia digital. Dan ternyata kayak misalkan kita main Facebook, main Instagram, gak hanya kita posting-posting aja, dan kita harus tahu, meriset namanya hashtagnya, kontennya seperti apa, audiensnya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus apa yang mau kita jual, nah apakah layak kita menjual produk di sosmed seperti itu. Karena banyak kesalahan orang yang di saat mereka berjualan di sosmed, istilahnya mau jualan di sosmed, itu cuma ada satu kesalahan, itu mereka berjualan di sosmed. Nah, itu kesalahan besarnya. Karena sosial media itu sama seperti kayak kita di offline. Sosial media itu untuk kita bersosialisasi, tapi dengan via internet.
Nah seperti itu. Jadi tempat kita hiburan, tempat kita bersosialisasi, edukasi dan lain sebagainya, bukan untuk jualan. Jadi makanya kebanyakan orang yang langsung jualan di sosmed, mereka nggak di follow, nggak di like, nggak di respon sama audiensnya, seperti itu. Karena orang itu ke sosmed larinya pengen cari hiburan intinya. Kalau mau belanja, carilah di marketplace. Nah seperti itu, jelas. Nah jadi memang ada cara-caranya. Bisa jualan di sosmed, bisa, tapi ada caranya. Misalkan kita dengan storytelling, dengan istilahnya bercerita, mengedukasi seperti itu. Jadi lama-lama mereka baru tertarik. Nggak semudah itu mereka, misalkan teman-teman berjualan di sosmed langsung menjualkan, posting produk langsung laku. Bukan semudah itu teman-teman. Jadi saya hanya ingin sharing kepada teman-teman ya, kita harus membenarkan dulu mindsetnya seperti apa. Mindset kita untuk berjualan, istilahnya berbisnis di internet itu, kita harus memiliki mindset yang tepat dulu pertama kali. Karena kalau kita nggak punya mindset yang tepat, banyak seperti teman-teman saya istilahnya dan klien saya juga, mereka datang ke saya pengen, mas saya pengen iklan, tiba-tiba jedrop biayanya sekian nggak terima. Nah mereka menyamakan seperti iklan di konvensional, seperti di koran. Jelas nih ada iklannya seperti ini. Nah karena kalau di dunia online itu berdasarkan data dan riset. Nah kita riset dulu nih audiensnya seperti apa, kebutuhannya apa. Nah terus kita nargetinnya seperti apa. Karena memang benar kalau misalnya kita berjualan di sosmed bisa lebih besar dan lebih murah nanti jatuhnya. Tapi nggak semurah itu juga, karena ada trial errornya dulu teman-teman. Jadi nggak semudah itu kita langsung iklan. Banyak karena contoh-contoh ya, misalkan orang ada yang iklan sampai 1M hasilnya 3M. Nah itu nggak langsung mereka iklan 1M hasil 3M, enggak. Ya dari kecil dulu, semua juga dari kecil dulu, dari nol. Nah semua itu butuh proses dan trial error, pasti ada gagalnya. Karena di saat kita bisnis ada yang mendampingi kita, yaitu gagal. Nah itu satu paket. Kalau mau bisnis ya jangan takut gagal, kalau takut gagal ya jangan bisnis. Nah itu aja. Jadi teman-teman harus punya mindset dulu yang tepat di saat teman-teman pengen terjun di dunia online dan di dunia bisnis. Nah seperti itu khususnya. Nah selanjutnya setelah teman-teman memiliki mindset, nah teman-teman harus memiliki kemauan keras untuk belajar. Nah kemauan keras untuk belajar hal-hal baru, karena nggak semua ilmu jualan, ilmu dagang, ilmu sosial media, ilmu internet itu kita dapatkan di sekolah. Kan nggak pernah kita belajar namanya copywriting di sekolah, kita belajar namanya istilahnya bikin konten di sekolah, kan nggak pernah, apalagi kuliah. Nah seperti itu kan. Nah itu makanya kita butuh mengasah skill, apalagi di saat kita diadakannya PPKM darurat ya, kita di rumah aja ya. Nah kita jangan sampai kita diam, karena dalam keadaan apapun kita harus tetap kreatif, kita harus tetap produktif, kita harus tetap bisa istilahnya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah seperti itu. Yang bisa teman-teman olahraga atau istilahnya ibadah atau melakukan hal yang produktif. Nah jadi teman-teman, itu juga salah satu untuk meningkatkan imun kita, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang wabah sekarang ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa sehat semuanya dan rezekinya dilancarkan semuanya, seperti itu. Nah di sini saya akan sharing kepada teman-teman apa yang bisa mudah dilakukan di dunia internet, yaitu dengan kita nggak belajar coding, dengan kita bukan buat website segala macam. Karena kan teman-teman mungkin udah pusing lah, saya nggak sekolah lagi karena udah malas lah, udah stres karena udah ada masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, terus ditambah kita lagi mau belajar. Nah itu udah pusing teman-teman. Nah tapi memang tergantung mindsetnya dulu pertama ya. Jadi teman-teman seberapa kuat teman-teman pengen istilahnya fight dalam keadaan tersulit, dalam keadaan terjepit. Nah seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah malas seperti itu ya nggak masalah, semua juga masih ada solusinya. Jadi masih ada pilihan teman-teman untuk bisa melakukan hal yang tidak harus mengeluarkan effort lebih untuk belajar. Nah seperti itu ya. Ini saya akan sharing, namanya ada dua, yaitu yang pertama yang reseller, nah terus yang kedua yaitu teman-teman bisa menjadi affiliate. Nah seperti itu. Nah di sini apa sih bedanya reseller dan affiliate? Nah karena
dua hal ini berbeda. Sebenarnya hampir sama tapi berbeda. Berbedanya dari sini, yaitu misalkan kita menjadi reseller, dan juga salah satunya yang ketiga yaitu dropshipper. Nah seperti itu salah satu pilihan teman-teman yang bisa mendapatkan cuan di dunia online. Tapi teman-teman nggak harus effort besar untuk belajar, untuk memikirkan sesuatu yang ribet-ribet, enggak. Nah karena gampang banget menjadi reseller kan, tinggal ambil barang, belanja barang tempat orang lain, nah kita jual kembali. Nah seperti itu. Nah sebenarnya hampir sama antara reseller, affiliate dan dropshipper. Nah seperti itu. Nah tapi ada bedanya di mana? Nah di sini, di saat teman-teman menjadi reseller, nah reseller itu teman-teman menjualkan produk orang lain. Produknya biasanya kalau reseller itu berbentuk fisik. Nah produk orang lain itu teman-teman beli, nah terus teman-teman menjadi reseller, menjualnya kembali dengan harga lebih. Nah seperti itu. Jadi teman-teman mendapatkan harga untuk distributor atau misalkan harga untuk reseller. Jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dan dengan manfaat yang sudah diberikan dari si owner atau pemilik bisnis tersebut. Seperti itu. Nah terus yang kedua, affiliate biasanya, oh ya tadi teman-teman, biasanya kalau reseller ya harganya itu disamakan dengan harga yang pasaran lah. Jadi nggak perang harga antar sesama produk seperti itu. Nah terus yang kedua bedanya affiliate ini teman-teman menjualkan produk orang lain, tapi dengan cara mereferensikan saja. Nah itu lebih gampang lagi. Jadi teman-teman hanya mereferensikan, nanti mereka yang jual. Jadi tetap atas nama penjualnya, yaitu pemilik bisnis tersebut. Nah teman-teman nanti dibayarkan sesuai dengan komisinya, seperti itu. Dan juga teman-teman mendapatkan keuntungan dari komisi tersebut. Nah enaknya, jadi teman-teman, produk affiliate ini bedanya kita tidak harus stok barang, karena biasanya yang dijual untuk produk affiliate itu adalah produk-produk digital dan istilahnya video, audio segala macam. Nah seperti itu. Jadi bukan produk-produk secara fisik yang kita harus stok barang. Nah itu lebih mudah lagi. Nah terus yang ketiga ada bedanya, yaitu dropshipper. Nah dropshipper ini kita hampir sama dengan reseller, dengan menjual produk si pemilik bisnis, tapi kita dengan menjualnya dengan harga yang semau kita atau bebas. Kita mau menjualnya berapa, nah itu kita bebas. Nah seperti itu. Nah jadi, nah teman-teman, itu salah satu pilihan. Istilahnya ada 3 pilihan yang teman-teman nanti bisa praktek berjualan online atau berbisnis online tanpa harus skill yang belajar yang keras, ya seperti itu. Jadi teman-teman tanpa harus mengeluarkan effort untuk belajar, harus skill buat website, harus skill coding, harus punya skill banyak banget pokoknya. Nah di situ. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan teman-teman juga harus belajar hal-hal lain supaya teman-teman bisa semakin bisa melakukan fight di dunia online. Jadi teman-teman bisa bersaing di dunia online itu seperti apa. Jadi nggak hanya teman-teman harus tahu jualan, reseller atau affiliate seperti itu. Jadi teman-teman harus mau belajar hal-hal baru tentang dunia internet, karena banyak banget yang harus dipelajari, yaitu dari funneling, terus prospecting, itu banyak banget seperti itu. Terus list building, membangun database seperti itu, terus nge-leads, terus ada copywriting, wah banyak banget pokoknya, ada content creator. Nah di situ. Jadi teman-teman nggak perlu takut, karena semua orang kita punya kesempatan yang sama untuk bisa berhasil di dunia online. Tergantung teman-temannya segigih apa untuk melakukan hal tersebut, untuk belajar, untuk mencapai apa keinginan teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ya, kita sudah dibatasi, kita sudah tahu gimana keadaan kita sekarang. Semua sama di Indonesia mengalami hal yang sama, cuman bedanya ada yang maju, ada yang down. Nah seperti itu. Nah kita harus tahu kenapa mereka masih tetap maju dalam keadaan sekarang ini. Ya itulah. Jadi mereka salah satunya tetap fight dan tetap mau belajar, terus mencari peluang baru di saat masa sulit. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman harus banyak belajar dan bisa melakukan hal-hal baru. Nah mudah-mudahan teman-teman dalam video ini bermanfaat ya.
supaya teman-teman bisa mendapatkan insight baru, ide baru untuk melakukan bisnis. Nah, teman-teman juga bisa baca di deskripsi, saya juga memiliki produk reseller dan produk affiliate untuk teman-teman bisa berjualan. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa kontak saya atau nanti klik link di bawah seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.